yang kedua itu ada tipe Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sualif. Saya mahasiswa PGSD dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang karakteristik belajar anak SD. Pasti kalian pada penasaran kan? So, langsung aja kita ke videonya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya saya memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu karakteristik. Jadi, karakteristik itu merupakan suatu sifat atau ciri khas seseorang yang membedakan antara dirinya dengan yang lain atau dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, karakteristik itu bukan hanya tentang ciri khas seseorang saja, bisa juga tentang karakteristik suatu negara atau suatu benda atau yang lainnya. Jadi, saya kira cukup untuk sedikit pemahaman tentang karakteristik. Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini itu ada 3 karakteristik belajar anak SD. Yang pertama, tipe visual atau penglihatan. Yang kedua itu ada tipe auditorial atau pendengaran. Dan yang terakhir ada tipe kinestetik atau gerak. Nah, yang pertama itu tipe visual. Anak-anak yang belajar menggunakan tipe visual atau penglihatan, dia itu cenderung lebih mudah atau lebih memahami informasi yang masuk menggunakan indera penglihatannya. Nah, biasanya anak-anak yang sangat tertarik atau yang cenderung belajar menggunakan indera penglihatan, dia itu bisa menggunakan metode-metode pembelajaran seperti memeragakan di depan kelasnya atau memberikan video-video pembelajaran yang sangat menarik kepada anak SD berupa sedikit animasi-animasi pembelajaran seperti itu agar dia lebih mudah memahaminya. Selain itu juga bisa menggunakan gambar-gambar yang digambarkan di papan tulis atau poster-poster seperti itu, dia lebih mudah memahami pembelajaran atau informasi menggunakan indera penglihatan atau mata. Nah, ciri-ciri belajar tipe visual itu yang pertama, anak tersebut itu lebih mudah memahami atau lebih mudah belajar menggunakan catatan, dan dia juga lebih senang membaca daripada dibacakan. Nah, selain itu juga anak tersebut itu tuh lebih sering mencatat atau mencoret-coret apa yang dia lihat. Selain itu juga tulisan anak yang cenderung belajar menggunakan tipe visual ini, tulisan tangannya itu sangat rapih dan benar-benar tersusun. Selain itu juga ada sedikit kekurangan dari belajar tipe visual, yaitu anak tersebut itu yang belajar menggunakan tipe visual lebih cenderung tidak bisa memilih kata. Bukan tidak bisa berbicara, hanya saja tidak bisa memilih kata-kata untuk berbicara. Nah, jadi untuk para orang tua atau guru, tips untuk belajar menggunakan tipe visual agar lebih terdorong lagi motivasinya untuk belajar itu, yang pertama, belajar menggunakan highlighter. Jadi yang digaris-garis itu, apapun catatannya itu digaris-garis, ditandain yang penting-pentingnya. Kemudian belajar menggunakan mind map atau menggunakan peta konsep. Nah, selain itu juga bisa belajar menggunakan buku-buku yang berisikan gambar-gambar agar anak tersebut itu sedikit atau lebih tertarik membaca buku yang ada atau yang berisi gambar-gambar di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada tipe belajar auditorial. Tipe belajar auditorial itu merupakan tipe belajar yang menggunakan indera pendengaran kita. Indera pendengaran kita kan telinga. Jadi, anak-anak yang
belajar menggunakan tipe auditorial itu, dia itu cenderung menerima informasi atau menerima pembelajaran lebih mudah dan lebih memahaminya menggunakan indera pendengaran. Biasanya anak-anak atau seperti kita yang belajar menggunakan tipe auditorial itu, dia itu merupakan pendengar yang sangat baik. Selain itu juga, anak yang belajar menggunakan tipe auditorial itu, dia itu cenderung tidak memperhatikan gurunya saat pemeragaan. Yang penting dia itu bisa mendengarkan apa yang gurunya sampaikan atau apa yang gurunya jelaskan dalam pembelajaran. Nah, ciri-ciri belajar tipe auditorial itu yang pertama, dia itu lebih senang mendengarkan musik. Jadi siapa nih di sini yang senang dengerin musik? Kayaknya tipe belajarnya itu cenderung ke tipe auditorial atau indera pendengaran. Kemudian yang kedua itu, dia itu sangat fasih dalam membaca. Jadi membacanya itu bener-bener lancar. Selain itu juga, dia itu sering berbicara kepada diri sendiri ketika belajar. Nah, dia juga ketika saat membaca, anak yang belajar menggunakan tipe pendengaran lebih sering mengguam saat membaca. Nah, ketika anak tersebut hafalan, dia juga lebih sering atau saat hafalan menghafalnya itu di depan kaca. Jadi dia itu menghadap dirinya sendiri dan berbicara kepada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kira-kira apa nih tips untuk belajar menggunakan metode auditorial? Nah, jadi tips yang pertama itu belajar menggunakan rekaman atau merekam saat gurunya menjelaskan di depan kelas. Kemudian kita atau anak tersebut itu mengulang pembelajaran kembali dengan mendengarkan rekaman tersebut saat akan tidur atau saat dalam pembelajaran. Kemudian selain itu juga, tipe belajar yang menggunakan auditorial itu sangat bagus atau sangat efektif itu dengan berpartisipasi dalam diskusi, karena dia itu merupakan pendengar yang sangat baik. Jadi pokoknya dalam diskusi itu pasti sangat lancar gitu, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita itu sudah memasuki tipe-tipe belajar yang terakhir. Yang ketiga itu yang terakhir, tipe belajar menggunakan kinestetik atau tipe kinestetik. Nah, tipe kinestetik itu melibatkan gerakan. Jadi anak-anak yang cenderung belajar menggunakan tipe kinestetik itu, dia itu lebih mudah memahami pembelajaran dengan mempraktekannya atau terjun langsung ke lapangan. Karena hanya dengan pemeragaan atau guru menjelaskan di kelas saja, anak tersebut itu tuh kurang memahami atau kurang cukup mengerti. Jadi alangkah baiknya anak yang cenderung belajar menggunakan tipe kinestetik itu lebih mudah atau sebaiknya langsung terjun ke lapangan dengan mempraktekannya. Nah, kemudian apa nih ciri-ciri tipe belajar kinestetik? Nah, ciri yang pertama tipe belajar kinestetik itu, anak tersebut itu cenderung bosan berada di kelas atau cenderung lebih suka berada di luar kelas gitu. Kemudian yang kedua itu, anak tersebut itu tuh sangat excited atau benar-benar semangat banget saat akan adanya praktek. Kemudian yang ketiga itu, anak yang belajar menggunakan tipe kinestetik, pada saat dirinya sedang hafalan, anak tersebut itu tuh lebih sering mondar-mandir atau bolak-balik saat menghafal sesuatu yang akan dia pelajari. Kemudian yang terakhir itu, anak yang belajar menggunakan tipe kinestetik itu, dia itu sangat senang sekali melibatkan gerak tubuh. Pokoknya dalam aktivitas sehari-harinya itu tuh dia sangat aktif sekali. Tips belajar tipe kinestetik. Yang pertama itu, belajar menggunakan tipe kinestetik itu lebih cenderung atau sebaiknya belajarnya itu menggunakan metode praktek atau mempraktekannya di dalam kelas atau di luar kelas. Nah, selanjutnya yang kedua itu, tipsnya itu sangat
disarankan sekali mengikuti ekstrakurikuler, karena anak yang tipe belajarnya cenderung ke tipe kinestetik itu, dia itu dalam aktivitas sehari-harinya atau dalam melibatkan gerak tubuhnya itu sangat aktif sekali. Kemudian selain itu, yang terakhir, tips belajar tipe kinestetik itu pada saat pembelajaran sebaiknya kita itu mempraktekannya, atau bisa juga pada saat misalnya pembelajaran sejarah. Nah, lebih baik kita pergi ke museum sejarah-sejarah agar anak tersebut itu tuh lebih mudah memahami atau lebih mudah mengerti materi yang disampaikan kepada guru dengan melihat secara langsung dan mempraktekannya secara langsung. Nah, jadi sudah pada tahu belum nih apa tipe pembelajaran kalian atau karakteristik belajar kalian? Tipe visual kah, tipe auditorial kah, atau tipe kinestetik? Nah, ketika kalian sudah mengetahui tipe-tipe belajar kalian, alangkah baiknya kalian belajar menggunakan tipe yang kalian miliki, agar pembelajaran tersebut itu mudah kalian pahami dan mudah kalian mengenal. Nah, jadi sekarang itu kita sudah berada di penghujung video, dan saya sangat yakin apa yang saya sampaikan kali ini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita. Maka dari itu hendaknya kita sama-sama belajar. Dan terakhir, saya memohon maaf atas semua kekurangan saya dalam penyampaian materi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Salsabila Soalib, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.